Oke, selamat pagi semua teman-teman. Kembali lagi bersama kita kelompok 2B di batch kedua Latsar CPNS Kementerian PU Papekom 2 Palembang. Di sini dengan saya ada Muntakim Asbuh, Eskom dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi. Kemudian ada Halo Mas teman-teman, Musa. saya Musa Oke, Dewanata dari BPPPK Babel. kemudian Hai, nama saya Nada Zafira Hendria dari BPBPK Lampung. Saya kemudian Nada Putri dari BPBPK Kepulauan Bangka Belitung. dan yang terakhir. Yang terakhir ada saya Nadia, saya dari BP2JK Sumatera Selatan. Terima kasih. Oke, kami dari kelompok 2 akan sedikit berbincang santai, ya anggap saja sebagai coffee break. Kita akan membahas isu-isu terkini, yaitu terkait tantangan kebangsaan di masa kini. Mungkin kita akan membahas sedikit dengan isu-isu terkini, yaitu dengan banyak fenomena-fenomena di mana banyak anak muda itu yang mungkin kepeduliannya terhadap bangsa ini semakin berkurang, yang mana ini sangat berpengaruh dengan program pemerintah kita, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Jadi di sini kita lihat banyak anak-anak generasi muda itu terkontaminasi dengan konten-konten yang ada di TikTok yang sangat jauh dari asas pendidikan dan karakter. Gimana menurut teman-teman? Mungkin dari siapa ya? Dari Kak Nadila ya. Untuk tantangan yang kita hadapi selama ini, gimana tuh? Yaitu kalau misalnya bicara soal tentang media sosial anak-anak di TikToknya sekarang itu berarti masuk ke fenomena tantangannya hoax dan disinformasi di era digital. Kalau misal ngomongin masalah dunia digital itu banyak banget sih ininya, positif negatifnya. Cuma kalau kita lagi ngebahas tantangan kebangsaan, mungkin yang paling di highlight itu tentang generasi muda sekarang. Itu lebih banyak negatifnya sih. Kalau ngeliat dari kayak sosial media TikTok atau Instagram, itu kebanyakan mereka itu menyerap informasi-informasi yang kurang bermanfaat. Terus mereka juga meniru role model mereka yang tidak sesuai dengan umur mereka, yang menyebabkan mereka itu lebih dewasa sebelum umurnya. Itu sih. Mungkin ada tanggapan dari Kalau menurut Mas Musa gimana? Oke, mungkin nyambung dikit ya. Jadi sosmed kan emang erat banget kaitannya sama kita ya selaku generasi muda. Siapa sih yang nggak butuh sosmed? Kita sekarang pasti butuh sosmed buat sarana hiburan dan lain-lain. Tapi sebenarnya sosmed tuh harusnya bisa dipakai lebih dari itu. Tapi sayangnya sekarang banyak anak-anak muda yang lebih tahu soal tren dance TikTok atau gosip-gosip selebgram dan sebagainya lah, ketimbang memahami nilai-nilai Pancasila, sejarah bangsa, atau isu-isu strategis nasional. Nah, menurutku kita sebagai generasi muda harus lebih bijak dalam memanfaatkan sosial media. Jangan cuman buat cari-cari hiburan, cari-cari konten yang nggak bermanfaat, tapi sebisa mungkin kita manfaatin sosial media buat edukasi, buat cari-cari info yang lebih bermanfaat, terutama terkait negara kita, terkait wawasan kebangsaan. Mungkin itu. Gimana dari Mbak Nadia? Ada tanggapannya? Saya mau nambahin aja ini berhubung kita lagi bahas lagi bahas tentang anak-anak sekarang itu. Saya lihat sekarang tuh juga screen time-nya rata-rata buruk banget karena anak sekolah sekarang itu pulang sekolah main HP, nggak lagi ngerjain PR, langsung mereka main HP, lupa nyetrika bajunya pun lupa, semuanya lupa. Dan data juga nunjukin kalau mereka itu ternyata bisa main HP 6 jam per hari atau 42 jam per minggu. Itu buruk banget.
dari dampak kesehatannya itu menyebabkan mereka bisa insomnia, gangguan cemas. Terus kalau sekarang aku lihat itu mereka suka main game-game yang mabar gitu kan. Itu dampaknya besar banget ya Mas Mbak, untuk di rumah, untuk di sekolah. Mereka jadi lebih, menurut saya mereka jadi lebih agresif. Entah apa aja yang mereka lihat itu mereka jadi kayak nggak memilah lagi nih apa yang mau disampaikan ke orang tua, ke mbaknya, ke kakaknya. Jadi mereka kayak asal-asalan juga sekarang. Nah itu menurut saya buruk banget, dan kayaknya kita harus cari solusi juga untuk mengatasinya kalau itu terjadi sama keluarga dekat kita. Contohnya misalnya adik kita atau sepupu kita gitu. Ya, Itu sih kalau dari saya. sangat terkejut ya, 42 jam per minggu itu jam full time bagi pekerja ya. Ya bener banget Mas. Kita aja kerja 40 jam gak sih? 40 jam per minggu Iya. tapi mereka 42 jam. Berarti seandainya mereka sosmed itu jadi satu profesi, mungkin udah banyak uang mereka ya. Cuma Iya, sayangnya enggak. Ya, itu dari sisi positifnya sih. Tapi kebanyakan orang lebih ngambil ke sisi negatifnya. Iya. Ya, Karena gimana masih- Mbak Nada? Mungkin masih anak di bawah umur. Ya. Mbak Nada Zafira, ada tanggapannya Oke. gimana? Benar sih. Dan kalau kita lihat seharian sekarang ini kan apa-apa udah pada itu ya, pada digital semua. Yang paling menurutku ya, aku nambahin poin-poin yang udah disebutin juga, yang bener-bener impact-nya itu kayak ada ancaman dari kayak kebocoran data. Itu sih yang paling concern menurutku, karena sekarang yang serba digital tahu Gimana, kan Pak? data, Suaranya hilang lagi. jadi pengaruh dari luar itu juga akan mempengaruhi kebijakan ini juga, terkait dengan bermedia sosial juga, terus dengan ekonomi digital juga. Ya, jujur sih masalah kebocoran data ini sangat menjengkelkan ya. Kadang masuk itu pesan-pesan maaf nih, pinjol, menawarkan kredit, kemudian bahkan beberapa itu masuk SMS itu amin-amin ya, judol ya kan. Jujur itu mungkin teman-teman pernah mengalaminya itu. Sering banget sih Mas, tapi Ditelepon alhamdulillah sama orang nggak yang pernah kenal. nggak pernah tertarik sih aku sih. Iya, Saya kita kan gimana? ya lanjut Mas, nanti saya nambahin habis ini. Ya jujur banyak banget itu gara-gara kebocoran data masuk SMS itu judol, kemudian pinjol itu kan. Ya kita sebagai generasi muda harus menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Ini termasuk dalam bentuk ketahanan dalam dunia cyber kita masih kurang. Mungkin itu jadi tantangan juga bagi kita ya. Gimana tadi Mbak Nadia? Iya. Ini berhubung kita lagi bahas scam-scam gini, aku mau nambah ini. Kemarin aku baru lihat nih dari TikTok, dia ada modus penipuan baru, dan yang paling parah menyasar ke kita, para ASN. Jadi modusnya itu Oke. mereka nyamar jadi orang BKO, terus minta upgrade data. Tapi dia tuh kayak semuanya lewat WA. Harusnya kan kalau kita ngurus-ngurus tuh kan langsung ke website BKO resmi kan. Nah ini mereka mintanya itu dari WA, terus minta isi link segala macam. Tapi aku lihat dia tuh nggak mencurigakan gitu loh. Makanya si ASN korban ini tadi tuh bisa terjerat. Dan ternyata setelah link ada masukin nomor rekening. Dah akhirnya terkuras 35 juta kalau nggak salah. Nah itu serem banget nggak sih teman-teman? Jadi kok sasarannya bukan orang yang kurang literasi lagi, bahkan mereka sudah berani menyasar ke nyebutnya kayak kita lah gitu loh. Orang yang semuanya udah sistematis nih, kita kerja udah sistematis, semuanya udah tersistem dalam website segala macem. Mereka masih berani nih ngasih link scam segala macem. Jadi kita tuh harus hati-hati banget. Dan bener kata Mas Asbuk, kita sekarang nih cybernya lagi
jelek banget deh. Gimana ya itu ya? Sedih banget, bahkan kita pun kena sasaran. Kita ya, bukan kita sebagai masyarakat, bahkan kita sebagai ASN pun itu jadi sasaran empuk tuh, ya Allah. Miris banget. Ya itulah Ya, silakan. Kejahatan cyber istilahnya phishing. Kebetulan itu menyangkut dengan bidang aku ya, IT. Memang itu kita harus hati-hati sama kita. Sebenarnya sih satu sih, tantangan apapun kita harus sehat dalam berpikir. Itu masalahnya. Cuma ini yang aku rasa selama pendidikan dari sekolah dasar, kita itu sangat kurang diajarkan nalar dalam berpikir atau logik. Mungkin dari teman-teman sepakat atau ada pandangan yang lain terkait ini. Ibaratnya gini, sejauh ini ya yang aku tahu, contoh matematika, kita itu dari SD sampai SMA itu matematika diajarin, bahkan jadi pelajaran yang sangat wajib ya. Esensi dari matematika itu yang aku tahu, kita harus bisa membedakan sesuatu yang benar dan yang salah. Sebenarnya esensinya itu. Coba kan kenapa dari kurikulum kita itu mengarahkan seolah-olah matematika itu penuh dengan angka. Padahal matematika itu esensinya adalah mengajarkan kita berpikir untuk membedakan hal yang mana yang benar dan mana yang salah. Gimana menurut teman-teman? Mungkin Mbak Nada kali ya, biar gak diam-diam gitu. Mbak, suaranya Mbak. Halo, tes. Suaranya Mbak. Aduh, Samrari itu coba deh, mungkin Mas Musa atau Nadila. Oke, mungkin aku dulu ya, nyambung dikit ya. Oke. Ya kalau masalah terkait scam kayak gitu, harusnya kita yang udah dewasa ya, harusnya kita bisa bedain sih mana yang penipuan, mana yang asli. Jangan langsung percaya gitu aja sama link-link yang dikirim oleh orang-orang asing. Kita harus mastiin dulu link yang dia kasih tuh link dari situs-situs yang terpercaya enggak. Jangan sampai kita asal klik nanti tiba-tiba kita kena scam. Itu sih. Mungkin Pak Nada sudah menyambung tadi. Ya. Sehingga kedengeran ya? Udah. Oke. Tapi yang Bang Mus bilang itu kan juga mungkin ya ini dari apa ya? Mungkin dari kecil juga banyak kalau bikin tugas itu kan soal generasi kita itu kan udah kayak ada sesuatu yang instan ya, internet. Nah mungkin karena harusnya dengan adanya internet itu kita bisa jadi lebih banyak tahu tentang hal yang ini. Kekurangannya itu juga jadi kita jadi gampang dapet sesuatu yang instan. Kita kayak lebih kurang untuk menganalisis sesuatu. Mungkin lebih kayak kesana gitu. Makanya kenapa semuanya sekarang jadi banyak banget kejahatan atau apapun ya karena kadang itu literasi juga masih kurang, terus juga analisis setelah orang itu dapat info juga gak bagus juga gitu. Banyak banget kejadian menurutku sih kayak gitu. Kadang juga kita sebagai masyarakat itu kadang lupa atau males buat double check, jadi kita langsung percaya aja apa yang dikasih sama orang, apa yang dikirim sama orang. Jadi kalau misalnya untuk solusi yang terdekat, solusi yang paling gampang itu kita harus selalu double check. Kalau tidak double check, kalau bisa sih ya lebih dari double ya, triple gitu. Sebelum kita percaya apa yang udah orang kasih gitu. Betul, sepakat. Untuk solusi jangka pendek mungkin kita harus lebih detail, akurat, dan double check dengan scam dan apapun itu tantangannya ya ke depan. Untuk solusi jangka panjang sih
masalah di tantangan masa kini bagi bangsa kita, kebangsaan kita itu mungkin kalau menurutku ya masalah pemerataan pendidikan mungkin ya. Ya, pendidikan tuh paling utama sih untuk membangun bangsa yang lebih baik. Iya, soalnya ini jujur ya dari aku kerasa banget itu di Aceh. Kampungku di Aceh. Itu di Aceh tuh kalau kita lihat persebaran pendidikan, yang anak Aceh itu bisa kuliah ke Jawa itu rata-rata cuma dari kota Banda Aceh. Dan itu SMA favorit. Sedangkan dari kabupaten kota selain kota Banda Aceh itu sangat jarang yang bisa kuliah di luar Sumatera katakanlah. Karena ya itu bukan karena mereka masalah ketimpangan lebih ketimpangan pendidikan yang pertama. Yang kedua mungkin ketimpangan ekonomi juga, karena gini, walaupun kita tahu ya, contoh kayak Indonesia Pintar itu nggak mengcover segalanya ya, paling mengcover hanya SPP dan hanya sedikit uang akomodasi mereka. Tapi ada hal-hal non teknis yang mungkin masih kurang. Jadi ini ketimpangan tantangan itu ya di ketimpangan pendidikan. Yang pertama, yang kedua ekonomi. Gimana teman-teman itu? Memang menurutku juga pembenahan dari segi pendidikan itu tuh harus dilakukan sih. Karena juga melihat kalau misal ini contoh terdekat aja sih, kayak kita juga tahu kalau misal pemikiran orang yang mempunyai pendidikan, maksudnya itu kayak SMA S1 atau S2 atau S3 itu udah cara berpikirnya itu udah berbeda, logika berpikirnya itu udah berbeda juga. Jadi kalau misal untuk balik lagi membahas tantangan yang ada pada bangsa ini untuk kedepannya itu solusi yang terbaik adalah di bidang pendidikan. Paling enggak kalau misal mereka itu tuh berpikir pendidikannya tuh udah level. Terkendala jaringan ya. Putus kan? Putus terus. Iya, nggak apa-apa, lanjut teman-teman. Aku mau nanggapin juga. Sebenarnya benar kalau pendidikan itu penting banget ya buat. Tapi balik lagi ya, kita nggak bisa misahin pendidikan dengan ekonomi sih sebenarnya. Betul. Menurutku, kalau misalnya ya kita lihat situasi sekarang aja gitu, yang dimana biaya pendidikan itu aja sekarang makin lama makin tinggi, makin wow gitu. Dan itu tidak, apalagi kuliah ya, kalau kuliah walaupun di negeri aja banyak banget uangnya sekarang. Balik lagi gitu. Nah, di tingkat ekonominya itu yang sebenarnya harus digenjot lagi. Dari apa? Salah satunya dari lapangan pekerjaan sih menurutku. Terus dari sana nanti ya bisa untuk pemerataan pendidikan juga, terus pemerataan ekonomi itu, karena itu saling keterkaitan sih. Banyak banget sih PR sekali. Ya begitulah masalah meritokrasi di negeri kita ini ya. Saya izin menambahkan dong. Nggak perlu izin, lanjut. Sesama kita. Kayaknya langsung dibuat kesimpulan juga boleh. Mau nambahin bentar. Ini menurut aku penting ini karena selain ketimpangan ekonomi dan pendidikan itu harus sama, itu kita juga harus meningkatkan awareness masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga, karena dari yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, bahkan orang-orang itu mereka misalnya nih dari ekonomi bawah terus agak naik dikit, itu tuh mereka nggak langsung memikirkan pendidikan. Mereka itu jatuhnya kayak mikirin perutnya dulu. Nanti pendidikan itu nanti bener-bener kalau uangnya udah lebih baru berpendidikan yang bagus. Karena adalah kasus yang saya lihat sendiri, dia itu dari yang awalnya susah terus sekarang udah jadi
juragan lah, tapi dengan duit banyak itu anaknya tuh nggak langsung disekolahin, malah disuruh kerja lagi karena mindsetnya untuk apa? Kuliah 4 tahun kalau bisa diganti dengan kerja dapat gaji, kuliah kita bayar. Ya itu Sorry, batuk bentar. Pola pikirnya mereka. Iya betul, jadi bahkan yang paling parah adalah mereka itu ngatain kita yang kuliah, katanya buat apa sih kalian kuliah, mending aku nih kerja. Kan kita beda tujuan ya, aku sampai bilang kita beda tujuan, kita beda mindset, jadi tolong jangan dihina, tolong jangan ngatain keputusan orang. Nah di situ titik aku ngerasa kecewa sih sama orang-orang kayak gitu, kayak kalau misalnya kamu emang nggak bisa afford pendidikan, ya udah jangan ngatain yang berusaha keras untuk berkuliah. Bahkan beberapa orang yang kuliah pun nggak semulus itu finansialnya. Orang ngira kan aku kuliah nih banyak duitnya, padahal enggak, ada orang tuanya yang masih pontang-panting cari duit lebih, ngambil side job sana sini biar anaknya bisa bayar UKT 1 semester. Jadi enggak semuanya tuh orang berada kan. Bahkan ada bidik misi itu orang tuh masih belum aware gitu loh. Bidik misi tuh bahkan masih salah tujuan. Nah ini bakal beda substansi lagi. Tapi di sini orang-orang jadinya kayak tetap menganggap kuliah itu sesuatu yang mewah, padahal itu menurut aku udah jadi kewajiban sih selain SD sampai SMA. Oke, terima kasih, sorry. Waduh, sangat emosional ya. Tapi jujur ya, masalah membandingkan antara mencari uang, lebih penting mencari uang daripada pendidikan. Sebenarnya membandingkan dua hal ini, orang yang membandingkan dua hal ini mana yang lebih benar dan baik, sebenarnya dia udah cacat dalam berpikir. Karena kenapa? Kedua hal ini dua-duanya penting, nggak ada salah satu yang harus dinegasikan. Ketika dua-dua penting, maka harusnya dua-dua. Ini coba aku masukkan dalam logika matematika ya. Dalam logika matematika itu benar dan benar, maka preposisinya itu benar. Jadi kalau benar dan salah, itu pasti hasilnya salah. Makanya ketika pendapat yang benar di mana kita butuh uang dan yang benar itu kita butuh pendidikan, dibandingkan itu adalah salah satu kejadian false equivalent. Makanya di situ adalah logical fallacy atau cacat logika gitu. Karena nggak bisa dibandingkan, sama-sama benar soalnya. Ya wajar sih orang yang mengatakan itu nggak penting kuliah, lebih penting cari uang itu karena dia tidak berpendidikan ya. Maaf ya. Boleh dibilang benar. Ya, ini maaf ya, ini konteksnya bukan kita menghina orang itu ya. Ini kita kasus di masyarakat terjadi real ini. Ibaratnya kita menghadapi masalah ini mengajak masyarakat untuk mau berpikir gitu. Iya betul. Makanya itu mungkin ya, bisa kita bisa kita jadikan poin juga nih untuk awareness tentang pendidikan tersebut. Kita harus mulai bikin orang-orang melek kalau kuliah itu bukan hal mewah. Kuliah itu hal basic yang harus kita penuhin. Dan 4 tahun kuliah itu bukan lenggak-lenggok fashion show adu outfit kayak kata anak sekarang itu, enggak ya. Kamu berpakaian sederhana pun, kalau kamu masuk kelas tiap hari menyimak dosen dengan baik, insya Allah itu berkahnya ada di situ. Kuliah itu gitu. Betul. Itu tujuannya. Sama juga berkata sedikit. Orang juga berpikirnya tuh kalau misalnya kadang orang malas kuliah, yang kayak Mbak Nadia bilang tadi, orang malas kuliah itu udah kuliah PPCPN 4 tahun tapi nggak dapat kerja setelah lulus. Kayak ngapain kuliah lama-lama gitu kan, padahal nggak ini. Jadi orang kebanyakan mikirnya kuliah itu tuh buat nyari duit gitu ya. Iya betul. Ya nyari duit, cari kerja. Ya, itu benar sih, tapi kan dari sisi yang lainnya itu kuliah itu tuh sangat penting karena balik lagi pola pikir kita, membentuk pola pikir kita, membentuk cara kita tuh bersosialisasi dengan sesama. Kebanyakan kalau misalnya orang berpendidikan sama orang yang tidak berpendidikan itu cara bersosialisasi dengan masyarakat itu berbeda, menanggapi masalah itu, apalagi dengan cara mereka itu menanggapi masalah. Biasanya orang-orang yang pendidikannya itu kurang, mereka itu menanggapi masalah itu dengan emosi,
Nah, itu menyebabkan jangka panjangnya atau globalnya itu kriminalitas, dari kriminalitas. Betul. Yes, itu sih. Itu Ini menarik. Yang Mbak Nadila katakan ini benar, menarik banget. Serius menarik. Karena gini, aku memang agak suka berfalsafah ya, sorry ya. Jadi ketika orang yang kurang pendidikannya, maaf, mereka itu akan seperti melakukan segala hal, segala cara untuk bertahan hidup. Sebenarnya itu kan ada poin filsafat dari Aristoteles mengatakan bahwa kutipan ini dalam bahasa Arab, al-insanu hayawatul naqad. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi perbedaan manusia dan hewan itu satu. Manusia itu berpikir, sedangkan hewan itu bertahan hidup dengan insting. Jadi orang yang kurang pendidikannya, maaf, akalnya lemah, maka dia akan bertahan hidup dengan instingnya. Seperti melakukan kriminalitas, itu karena insting, bukan karena dia berpikir. Tapi kalau dia berpikir, dia itu akan cari kerja dan belajar. Begitu. Aduh, terlalu jauh pembahasan kita. Udah melebar kemana-mana ini kita. Tapi memang gitu sih, kalau kita berbicara tantangan masa kini itu akan sangat melebar ya. Mungkin Ini jadi seru banget ya. Jadi ini ngobrol aja nggak kita lanjutin? Ini udah 30 menit durasinya, ini udah lewat 30 menit guys. Udah 35. Oke, Ayo, kita Dikus aja ngambil disampaikan. Kesimpulan Mas ringkas Asbu. kesimpulan ya. Iya. Pulang Jadi aja. segala tantangan, kita ambil kesimpulan bahwa segala tantangan yang kita hadapi di masa kini itu yaitu adalah banyak tantangan global seperti ekonomi, pendidikan dan lainnya. Tapi masalah ini bisa kita hadapi ketika kita mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan pendidikan dari generasi muda dan generasi mendatang yang menjadi penerus bangsa. Jadi begitu mungkin kita harus berusaha. Kita mulai dari keluarga kita, orang sekitar kita beri aware. Jadi ketika semua SDM kita sudah bagus dalam aspek berpikir dan bernalar dan berpendidikan, tentunya bangsa ini akan menuju lebih baik. Begitu. Sekian dari kita, ini kelompok 2B ya, podcast hari ini masalah tantangan kebangsaan masa kini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Good opinion.